Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Bapak ucapkan kepada anak-anak yang telah duduk di bangku kelas 7. Pada kelas ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda di sekitar kita melalui pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Sesuai dengan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, pada kelas 7 ini materi IPA bab pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Bersama Firdaus, pengajar Bimbel Cendekia. Pada bab ini kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan dan pengukuran. Ketika kita melakukan pengamatan terhadap suatu objek, misalnya sebuah pohon, hasilnya dapat berupa tinggi pohon, bentuk daun, bentuk akar, dan lain-lain. Dari pengamatan ini akan muncul berbagai pertanyaan lagi, misalnya tingginya berapa, bentuk daunnya seperti apa, dan bentuk akarnya seperti apa. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melakukan penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses seperti yang pertama, pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Ketiga, mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Apa saja yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam? Yang pertama, objek yang sangat kecil seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Kedua, objek yang sangat besar seperti pohon, lautan, dan jagat raya. Karena begitu luasnya ilmu IPA, maka ilmu IPA dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ilmu fisika, mempelajari materi, energi, suhu, dan gerak. Kedua, ilmu biologi, mempelajari sistem kehidupan makhluk hidup. Yang ketiga, kimia, mempelajari penyusun dan perubahan zat. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Bagian yang kedua, pengukuran bagian dari pengamatan. Kita lihat topik yang pertama, pengukuran. Dalam bidang pengukuran, ada 3 istilah yang penting perlu kita pahami. Yang pertama, besaran. Apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya panjang, massa, volume, dan lain-lain. Kedua, mengukur. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Yang ketiga, satuan. Satuan adalah alat pembanding dalam pengukuran. Kita mengenal 2 jenis satuan. Ada satuan baku, seperti meter, kilometer, liter, dan lain-lain. Satuan baku ini satuan yang sama untuk setiap orang. Yang kedua, satuan tidak baku, misalnya jengkal, depa, dan hasta.
Satuan tidak baku ini satuan yang tidak sama untuk setiap orang. Karena satuan ini cukup besar, dari yang kecil sampai yang besar, untuk memudahkannya, maka dibuatlah awalan satuan dan kelipatannya, seperti pada tabel berikut. Contohnya, awalan mega, itu artinya dikalikan 10 pangkat 6. Misalnya, 5 megawatt. Itu artinya sama dengan 5 juta watt. Contoh lain, kilometer, kilo, itu artinya sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dan lain-lain. Kedua, besaran pokok. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Ada beberapa besaran pokok. Yang pertama, panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok. Satuan internasional dari panjang adalah meter. Satuan panjang lainnya bisa berupa kilometer, sentimeter, desimeter, dan lain-lain. Sedangkan alat ukur dari panjang bisa menggunakan penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kedua, massa. Satuan internasional dari massa adalah kilogram. Satuan lainnya dapat berupa gram ataupun ton. Alat ukur massa bisa menggunakan neraca pasar, neraca Ohs. Yang ketiga, waktu. Satuan internasional dari waktu adalah detik atau sekon. Satuan waktu yang lain dapat berupa jam, menit, hari, bulan, dan tahun. Sedangkan alat ukur waktu bisa menggunakan stopwatch atau jam. Inilah 3 besaran pokok yang perlu difahami untuk jenjang SMP. Adapun besaran pokok yang lain bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Seperti ada kuat arus dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, intensitas cahaya dengan satuan kandela. Ketiga, besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa besaran turunan seperti pertama, luas. Bagaimana menghitung luas suatu benda? Jika bendanya beraturan, maka luasnya dihitung dengan menggunakan rumus panjang kali lebar. Jika bendanya tidak beraturan, untuk mencari luasnya, kita dibantu dengan kertas berpeta. Kedua, volume. Jika bendanya teratur, maka untuk menghitung volumenya, kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan jika bendanya cair atau tidak teratur, maka kita dibantu menggunakan gelas ukur. Ketiga, konsentrasi larutan atau KL. Bagaimana menghitung konsentrasi larutan? Itu dicari dengan rumus massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Keempat, laju pertumbuhan. Misalnya kita ingin menghitung berapa laju pertumbuhan sebuah pohon. Maka itu dapat kita hitung dengan rumus berapa pertambahan tingginya dibagi selang waktu pengamatan.
Mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih memahami materi ini, silakan melihat video selanjutnya, contoh soal dan pembahasan. Terima kasih, semoga bermanfaat.